Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, sebelumnya saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami mendengarkan firman Allah. Untuk itu berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-15. Yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Ini merupakan satu janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan kepada seorang yang memiliki pengalaman. Ya, kita tahu sebelum Yakub melakukan perjalanan ini dari Beersheba menuju ke Haran, ke rumah Laban, saudara daripada ibunya, dia menipu Esau. Dan singkat cerita, akhirnya Ishak menyuruh Yakub untuk pergi kepada Laban. Dan akhirnya ketika dalam perjalanan menuju ke Haran, dia menginap di satu tempat dan akhirnya dia tertidur dan dia bermimpi. Dia bermimpi ada sebuah tangga dari bumi sampai ke langit, dan malaikat Allah turun naik di tangga tersebut. Dan akhirnya dia mendapatkan satu firman dari Allah bahwa dia akan menyertai Yakub, akan melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi, dan Allah akan membawa Yakub kembali ke negeri dari Haran. Dia akan bawa kembali Yakub kembali ke Beersheba, sebab Allah tidak akan meninggalkan dia, melainkan tetap melakukan apa yang Allah janjikan kepadanya. Yakub dalam melakukan perjalanan ini sama seperti kita kalau mau pergi ke satu daerah, ke satu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, tentu kita akan ada kekhawatiran, ada ketakutan, apa yang akan terjadi dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang ada di sana. Perasaan daripada Yakub tentu dia tidak baik-baik saja. Tetapi disinilah kita melihat bahwa apapun yang menjadi pergumulan saya dan saudara, sama seperti yang dialami oleh Yakub, Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sama seperti yang dialami oleh Yakub. Ketika dia melihat Yakub dalam perjalanan dari Beersheba menuju ke Haran dengan mungkin perasaan khawatir, perasaan takut, Allah tahu bahwa Yakub memerlukan pertolongan. Untuk itu, dia memberikan firman Tuhan ini kepada Yakub, bahwa dia akan menyertai, dia akan melindungi Yakub, dia akan menjaga Yakub. Dan ini yang memberikan kekuatan tentu kepada Yakub. Kita tahu akhirnya ketika dia terbangun dari mimpinya dan dia terus melakukan perjalanan dan dia mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam perjalanannya. Dan akhirnya dia bisa kembali dari Haran kembali ke Beersheba dengan membawa keluarga yang Tuhan pertemukan dengan dia di Haran. Dia memiliki istri, kemudian memiliki anak-anak yang merupakan cikal bakal dari nenek moyang bangsa Israel yang ada saat ini. Yakub mengalami keberhasilan karena Tuhan yang melindungi dia. Demikian juga dengan saya dan saudara pada hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan anak-anak kita,
dalam kehidupan baik istri maupun suami kita ataupun orang tua kita. Apa yang akan terjadi terhadap bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau saudara pada hari-hari ini mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, jangan takut. Karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan itu setia dan Dia akan melindungi kita. Terlebih lagi, kita diingatkan pada hari-hari ini akan perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah yang diurapi. Dia adalah juru selamat bagi kita yang telah percaya kepadanya. Dan Dia adalah juru selamat yang bukan hanya akan menyertai kehidupan kita. Dia juga juru selamat yang melindungi kita selama kita masih hidup di muka bumi ini. Yesus adalah Mesias yang melindungi kita. Dia terangkat ke sorga dan Dia mengutus yang namanya Roh Kudus, Parakletos itu. Parakletos itu berdiam dalam diri saya dan saudara. Parakletos itulah yang menyertai kita, yang akan melindungi kita. Dan kehadiran Parakletos itu, yaitu Roh Kudus, itu sama seperti kehadiran Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, kita jangan takut, kita jangan khawatir akan tahun 2024. Karena kita yakin dan percaya, Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Apa yang akan terjadi di tahun 2024, Yesus sudah tahu. Dan Yesus bukan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan menolong kita sehingga kita akan mengalami keberhasilan, mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Sama seperti yang Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan Yakub. Tuhan melindungi dia, Tuhan menjaga dia, Tuhan memuliakan namanya melalui kehidupan Yakub dan keturunannya. Demikian juga hal yang sama Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah pada umat-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami, dan kami akan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini akan terus memberikan kekuatan kepada kami, menambahkan iman kami, sehingga kami terus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami. Tuhan adalah Mesias yang menyertai dan melindungi kami pada hari-hari ini, bahkan sampai pada tahun yang akan datang, bahkan sampai seumur hidup kami. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.